Bukannya, apalagi tadi Bapak sebutkan sudah dibayar, clear, cuman kami meminta Pak, karena memang ini ada Lombok Barat, ada Lombok Utara. Kalau seandainya dimungkinkan, kami meminta agar hasil kayu tebangan itu diserahkan ke Lombok Utara, entah itu melalui Bupati nanti, entah itu diserahkan ke Pak Kapolres untuk diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin ada fasilitas umum, pembangunan masjid. Kalau Bapak perhatikan, kita juga ada banyak sekali tempat ibadah yang masih membutuhkan itu. Saya tidak mau terima, tetapi saya mohon bantuan mungkin dari Pak Kapolres dalam hal ini, atau siapa yang bisa membantu kami menyuarakan itu Pak. Tolong dikawal, kalau seandainya bisa, biar langsung dipotong dimanfaatkan untuk masyarakat. Apakah nanti untuk sekitar desa di situ ada pembangunan masjid, ada tempat ibadah yang lain. Yang ketiga, kebetulan ini kaitannya juga dengan pariwisata Pak. Saya cukup concern sampai kenapa saya turun kemarin ke Pusuk untuk melihat, karena ekoturism itu adalah salah satu andalan nanti di Lombok Utara. Apalagi kita kental dengan adat dan budaya. Mohon izin biar tidak dibilang bid'ah nanti kita bicara, jangan dibilang, oh ngapain tuh pohon disembah-sembah, itu tidak. Tapi semata-mata itu adalah warisan leluhur yang Bapak boleh percaya. Bapak bisa jalan-jalan ke Bayan, Pak, bagaimana masyarakat Bayan itu sampai dengan detik ini masih mampu menjalankan pelestarian lingkungan, dan itu kan terus bersinergi. Bahkan kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Dirjen KSDA, beliau sangat mengapresiasi. Ya, saya ingin mengawal itu dan melanjutkan itu. Semoga di Pusuk tentunya, khususnya di daerah Lombok Utara, itu bisa kita kawal bersama-sama Pak, seperti apa. Nah, untuk masalah reboisasi, penanaman, dan lain-lain, itu mungkin nanti adik-adik saya yang akan mengawal. Ada pertanyaan yang terakhir Pak, kalau seandainya boleh, kami diberikan informasi detail Pak, untuk masalah area mana yang mau dipangkas, area mana yang mau dijadikan rest area. Jadi biar detail. Dan ini malah kalau seandainya Bapak informasikan ke kami dari kemarin, kita bisa membantu sosialisasikan juga ke masyarakat seperti itu. Saya pikir itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua Pak. Nanti kita buka 3 dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim lahir batin. Yang saya hormati Bapak Kapolres Lombok Utara, beserta staf Bapak Dandim, dan semua kita yang berbahagia di hari ini. Izin memperkenalkan dulu yang Pramuhardi, WPR 01-15 Kawang Rinjani. Pak Muhardi Pak ya. Ganti baterainya. Ganti baterainya. Lap dulu pakai. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Pawang Rinjani sendiri sebenarnya tidak ada masalah dengan proses pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Monggo, silahkan. Mau diratakan Pusuk sekalipun silahkan. Tidak masalah buat kami.
karena ini untuk kebutuhan dan kepentingan umum. Cuman ada hal-hal yang mendasar yang perlu untuk sama-sama kita ketahui dan terbuka. Tian sambil jalan tadi sempat sedikit menulis apa yang ingin kami sampaikan bersama. Karena mungkin Pak Kadis kemarin sampun datang ke rumah Pak Bupati untuk menyampaikan terkait ini. Nah, yang awal yang membuat ini justru di lapangan sebenarnya terkait etika sebenarnya. Terkait etika, karena kita ketahui sendiri bersama bahwa Kabupaten Lombok Utara ini unsur kebudayaannya begitu besar. Jadi setidak-tidaknya proses mentabe, kulonun itu harus ada. Apalagi ini berkaitan dengan cagar lingkungan beserta cagar budaya. Karena hutan pusuk itu menyimpan hampir 20% kekayaan purbakala Lombok Utara yang belum habis untuk dikaji kembali. Baik, sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sapa Tanmawi adat Ambayani. Jadi barang siapa yang menjaga adat, sapatan mawi adat Ambayani, raga nira lan liyanipun berat ketimbangan gumi sopong, bahwa adat itu berasal dari bayan. Barang siapa yang mengganggunya maka sangat fatal akibatnya. Apapun itu, ketika ada persoalan maka di gumi soponglah akan diadili. Persoalan pusuk bukan saja terkait hari ini. Sejak 2006 kami telah aktif memonitoring perubahan kawasan pada tahun Pada tahun 2019, 12 Februari, kami bersurat ke Dirjen PASDAE terkait izin pembangunan Sutet. Kala itu, kami sangat menghormati hak-hak pembangunan, namun mestinya pembangunan sektor lingkungan yang menjadi imbas harus serta dibangun secara berimbang, sesuai kaedah dan rekayasa lingkungan. Pasca proses, secara teknik sesuai dengan kondisi kawasan semula dan proses AMDAL semestinya. Megahnya sarana publik tak menutup hati kita untuk memantik hal yang membuatnya ada untuk tetap terjaga. Secara kelompok tak menapik kebutuhan sarana publik, namun satu hal yang membuat kita tetap harus tergugah, bekerja dengan jujur mengurus bumi, karena jutaan kebaikan itu lahir dari rahimnya. Napas yang segar, air yang bersih, jutaan kebaikan yang tak mungkin tertadah. Berlakulah arif, karena tiap tegakan adalah makhluk dengan dahan sebagai tangan dan akar sebagai jiwanya, yang satu dengan satu lain memiliki jiwa, kodama. Sektor pembangunan lingkungan, Bapak Mursal yang terhormat, kami sangat bangga dengan tugas-tugas Bapak selama ini. Indikator pembangunan lingkungan itu hanya satu, mengalir air. Ada 255 titik mata air di NTB, di Lombok Utara dalam keadaan kritis saat ini. Apakah itu sudah hasil dari pembangunan lingkungan kita hari ini? Di ruas jalan Pusuk, dengan proses ini, ada satu mata air yang akan tertutup. Silakan. Dan kami hanya meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB mempublis AMDAL dan KAL terkait apa yang akan dikerjakan sebagai bahan rujukan kita bersama, sebagai bahan kajian kita bersama. Jika ada kekurangan, mari kita bicarakan secara bersama-sama. Karena pembangunan sektor lingkungan adalah pembangunan yang akan ditemui oleh anak di masa depan. Persoalan Pusuk secara pribadi dan struktural Mawang Linjani tidak ada masalah Bapak-bapak. Tadi malam kebetulan kami sudah rapat secara internal pada pukul 20.19 waktu Indonesia. Kami dipanggil oleh WP 01.15 Mawang Linjani dengan pesan kepada bapak-bapak semua yang ada di sini. Pembangunan harus tetap berlanjut. Tak ada yang boleh menghalangi hajat hidup orang banyak. Namun hak adat dan lingkungan tetap harus diperjuangkan untuk daerah ini. Suara kalian pada rapat koordinasi besok adalah suara Bupati Lombok Utara dengan segala apa yang kalian sampaikan. Jadi kami tidak ada alasan untuk menolak ini, Pak. Cuman hanya ingin kami sampaikan publis, AMDAL dan kajian dampak lingkungan yang lain, kerja lingkungan yang lain.